alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam asrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak moderator selaku Bapak Faiz, dan tak luput juga anak-anak semuanya yang masih mengikuti pembelajaran daring. Semoga tetap semangat dan tidak menurunkan semangat kalian. Di pagi hari ini kita akan membahas tentang materi seni budaya yang melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai musik presentation, mengenal alat musik. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu pertama adalah mencintai keragaman warisan budaya, terutama lagu-lagu, musik daerah, dan lagu nasional. Itu yang menjadi topik intinya untuk bisa kita sebagai rakyat, masyarakat, penghuni, pemilik bangsa Indonesia, kita harus juga mencintai keragaman warisan budaya yang telah pendahulu-pendahulu kita memberikan warisan tersebut, tidak diabaikan ataupun membiarkan diambil oleh negara-negara lain. Selanjutnya adalah yang kedua, memahami musik assemble, lagu-lagu daerah Indonesia. Yang ketiga, memahami alat musik beat ritmis lagu daerah sesuai dengan gaya dan isi lagu. Yang keempat, kemudian memahami alat musik melodis. Nah, ini akan dibahas nanti mulai satu demi satu atau step by step. Selanjutnya, pada saat memainkan suara musik diperlukannya musik pengiring peralatan, yaitu instrumen. Instrumen musik, instrumen tersebut dapat berupa ensemble dan musik ritmis. Berikut ini akan dijelaskannya mengenai teknik dalam musik ensemble. Ensemble yaitu berasal dari Prancis yang bermakna suatu rombongan musik atau bergerombol. Itu tidak bisa dikatakan satu, namun harus bersama-sama. Itu musik ensemble. Definisinya ialah bermain musik secara bersama-sama dengan menggunakan beberapa alat musik tertentu serta memainkan lagu-lagu dengan aransemen sederhana, tidak terlalu sulit, tidak terlalu ribet. Kayaknya untuk itu lebih seringnya digunakan dalam acara-acara tertentu seperti acara adat, acara keagamaan dan sebagainya. Nah, nanti akan dijelaskan lebih mendalam. Kemudian dalam sudut peranan dan fungsinya, alat musik yang digunakan dalam bermain musik ensemble terdapat 3 pengelompokan, yaitu musik ensemble dalam macam ritmis, kemudian melodis, dan yang ketiga harmonis. Alat musik ritmis yaitu berfungsi mengatur irama sebuah lagu. Alat musik ritmis tidak dapat membunyikan nada-nada tertentu, melainkan hanya sebagai pengiring. Pengiring itu biasanya adalah pelengkap atau melengkapi, ya, seperti itu. Yang pertama adalah drum. Nah, drum itu aslinya itu berasal dari Tiongkok. Nah, seiring berkembangnya zaman, ya, itu direnovasi atau diperbaiki terus-menerus sehingga menjadi banyak seperti ini. Asalnya itu satu. Dulu itu berasal dari Tiongkok. Nah, yang asli namanya adalah tom-tom. Selanjutnya adalah maracas.
Maracas itu adalah ini alat kecil, ya kan? Alat kecil itu berasal dari Amerika Latin. Cara memainkannya dengan cara digoyangkan sehingga menghasilkan bunyi khasnya tersendiri. Tuh, hanya digoyang-goyangkan seperti ini. Mungkin bisa apa? Bisa dilihat contohnya itu ketika apa ya? Ya, ketika sepak bola di itu loh, nama di Afrika itu ada terlihat alat ini. Kalau yang menjadi lagu lagu utamanya. Selanjutnya adalah simbal. Nah, simbal ini adalah tembaga. Mainkannya itu hanya kepingan, kepingan. Di situ alat ini berasal dari Turki. Dia dan bakunya dengan tembaga. Ya, seiring berkembangnya zaman itu bertransformasi. Itu digunakan di mana? Termasuk dalam dalam drum. Nah, drum itu ada alat atau alat musik yang dinamakan simbal seperti itu. Ya, lebih jelasnya nanti ketika masuk sekolah nanti bisa mengikuti ekstra drum band. Itu nanti bisa menemui alat beberapa alat yang ada di sini. Seperti simbal, drum dan sebagainya. Selanjutnya tamborin. Nah, tamborin. Mungkin ini enggak asing ya. Tamborin itu ada dua macam, tamborin yang seperti rebana yang ada penutupnya, sama tamborin yang berlubang. Nah, biasanya lebih sering disebut itu adalah kecerekan. Nah, kecerekan karena itu tadi dijadikan alat pelengkap. Selanjutnya adalah timpani. Ya, timpani ini alat musik yang berasal dari Eropa. Nah, pada ketika abad 15 kurang lebihnya seperti itu, digunakannya ketika acara-acara keagamaan pada saat itu. Untuk sekarang itu lebih ya di dalam orkestra ataupun acara-acara besar itu juga digunakan sekarang. Yang selanjutnya adalah triangle. Ini adalah besi kecil tiga itu dijadikan alat musik. Padahal cuma besi itu dipukul seperti itu. Itu berasal dari mana? Untuk triangle sendiri itu berarti berasal dari Eropa, yaitu negara Inggris. Itu. Selanjutnya yaitu konga. Konga ini berasal dari Afrika. Afrika. Kalau kita melihat alat musik ini juga bisa ditemukan ketika kalian memahami tentang lagu yang ada di Piala 2010 yaitu Afrika. Artinya itu ditampilkan alat-alat ini. Itu karena menciri khaskan Afrika, jadinya diperlihatkan alat musik khas daerah sana atau negara sana. Selanjutnya yaitu adalah kastanyet. Nah, kastanyet berasal dari Spanyol. Alat musik ini permainannya itu digesek-gesekkan dengan jari seperti itu. Nah, karena ini pun juga khasnya di sana ya. Untuk kastanyet sendiri, untuk mengiringi sebuah lagu dalam beriringan di acara-acara adat atau keagamaan di daerah sana, negara sana. Selanjutnya adalah rebana. Rebana pasti tidak asing, sangat tidak asing sekali ya, karena bisa setiap hari itu melihat apalagi di bulan Maulud saat ini.
pasti sering dengar dan sering melihat. Nah, tahukah kalian bahwa rebana itu tidak asli dari Indonesia? Nah, rebana itu tidak asli dari Indonesia. Rebana berasal dari negara Timur Tengah. Negara Timur Tengah. Kemudian pertama kali di Indonesia itu dalam sejarahnya itu turun di Bangka Belitung. Nah, Bangka Belitung itu yang paling ujung sana, yang berbatasan dengan negara tetangga, dekat tetangga. Selanjutnya yaitu alat musik rebana ini 1700 sebelum Masehi adanya. Nah, ini termasuk alat musik kuno sekali, klasik. Nah, dia sudah sebelum di Indonesia itu sudah tersebar di Afrika, Timur Tengah, Turki, Yunani, serta India. Makanya ketika kita melihat film-film India, kita tidak asing dengan alat musik rebana. Nah, namun berbedanya di India itu alat rebana yang besar banget. Jadinya kalau di Indonesia kan minimalis, kecil. Kalau di sana itu besar. Selanjutnya adalah tifa. Nah, ini adalah tifa. Nah, tifa ini alat musik yang berasal dari timur, Indonesia Timur, paling ujung, yaitu lebih banyakkan adalah alat ini adalah alat di daerah Maluku dan Papua. Selanjutnya adalah kendang. Ini juga mungkin tidak asing karena alat kendang ini adalah alat yang dari Jateng, Jawa Tengah dan juga Jawa Barat. Nah, kendang itu sendiri dimainkan dengan menggunakan tangan. Nah, ada beberapa jenis kendang yaitu kendang kecil. Nah, karena kendang itu banyak macam, kendang kecil yang disebut itu juga masih kendang ketipung. Selanjutnya adalah kendang sedang yaitu kendang ciblon dan sebagainya. Selanjutnya adalah kelompok alat musik melodis. Assemblage melodis yaitu alat musik yang dimainkan dengan tujuan menghasilkan rangkaian nada-nada melodi sebuah lagu. Alat musik pada jenis ini dapat menghasilkan nada atau notasi seperti do, re, mi. Nah, dia memiliki nada yang berbeda dari yang tadi. Karena ini menjadi nada-nada yang bisa menghasilkan berbagai suara. Ada banyak jenis dalam alat musik melodis, yaitu pertama adalah kecapi Sunda. Di sini alat ini pertama itu dengan cara dipetik, yang dalam kata mengelompokkan musik melodis kita bagian dari yang dipetik ya. Pertama adalah kecapi Sunda. Kemudian mandolin. Nah, ini adalah mandolin. Mandolin berasal dari Italia. Kemudian adalah gitar. Ini juga tidak asing. Nah, kemudian juga adalah sasando. Nah, sasando ini adalah alat musik khas Indonesia yang berasal dari, tahu nggak? Ini paling pulau yang paling bersebelahan atau dominannya itu adalah kulit yang berbeda atau daerahnya itu panas banget. Jadinya ketika orang Jawa ke sana orang Jawa ya. Mohon maaf. Ketika orang Jawa ke sana kalau tidak terbiasa dengan cuaca sana itu lebih seringnya itu ya tadi sakit kulit ya kan, karena cuacanya berbeda dengan cuaca di Jawa. Seperti itu. Nah, sasando ini berasal dari NTT, yaitu Pulau Rote.
Selanjutnya adalah alat musik yang ditiup dan juga digoyang. Yang ditiup adalah seruling. Seruling itu berasal dari Sunda atau Jawa Barat. Kemudian adalah pianika. Pianika ini seperti piano namun dengan yang model kecil, minimalis, namun juga ditiup. Selanjutnya adalah digoyang. Yang digoyang adalah alat musik angklung. Angklung itu dari Jawa Barat, khas suara yang indah. Selanjutnya adalah alat musik yang ditekan, digesek, dan juga dihisap. Yang digesek merupakan alat musik biola. Alat musik biola itu termasuk alat yang digesek walaupun pakai sama-sama pakai senar. Selanjutnya adalah alat musik yang ditekan, yaitu akordion. Akordion. Akordion itu termasuk alat musik yang berasal dari Berlin, Jerman. Pertama kali yang menciptakan itu Buschmann. Buschmann. Selanjutnya adalah piano. Itu alat musik yang ditekan. Dan juga alat musik yang dihisap, yaitu harmonika. Harmonika ini aslinya dari negara Cina. Pertama kali itu pada kekaisaran Nyukwa. Selanjutnya adalah kelompok alat musik harmonis. Alat musik yang berfungsi untuk memainkan melodi lagu dan juga mengatur irama lagu. Jenis alat musik harmonis adalah musik yang bernada. Akan tapi tidak dapat dibentuk. Musik harmonis tidak dapat memainkan chord secara sendirian, namun harus dibantu dengan alat musik lainnya seperti gitar, piano, biola, sasando, sampek, kecapi, rebab, dan celempung. Di sini ada sampek. Ini contoh sampek. Sampek itu berasal dari Dayak, asli Indonesia. Kemudian adalah rebab. Rebab sering bisa kita lihat atau kita jumpai ketika ada yang jualan itu loh, namanya yang rambut nenek, jajanan yang seperti rambut nenek yang manis itu loh, aroma manis nggih. Beda yang seperti rambut nggih. Ya apa yang pokoknya yang rambut itu, rambut nenek biasanya nyebutnya. Itu orang yang berkeliling pasti menggunakan alat ini. Ini yang berkeliling, yang khas untuk menarik pelanggan atau anak-anak, itu makanan khas. Nah, selanjutnya adalah celempung ini. Nah, jenis musik Indonesia sangatlah beragam. Hal ini dikarenakan jumlah suku di Indonesia yang sangat bermacam-macam sehingga bisa dikatakan 17.508 pulaunya memiliki budaya dan seninya sendiri. Indonesia sangatlah kaya yang memiliki ribuan jenis musik. Kadang-kadang diikuti dengan tarian dan pentas dalam kegiatan-kegiatan tertentu, bahkan kegiatan adat, keagamaan, dan sebagainya. Identitas musik Indonesia mulai terbentuk ketika budaya zaman perunggu bermigrasi ke Nusantara pada abad ketiga dan kedua sebelum Masehi. Musik-musik suku tradisional Indonesia umumnya menggunakan instrumen perkusi, terutama gendang dan gong. Beberapa berkembang menjadi musik yang rumit dan berbeda-beda, seperti alat musik sasando dari Pulau Rote, angklung dari Jabar, dan orkestra gamelan yang kompleks. Nah, di situ kalau kita untuk mempelajari alat musik semua itu banyak sekali kita setidaknya bisa mengenal, apalagi yang dimana kita di Indonesia sangat kompleks sekali, mulai dari suku ini, daerah sini, khas sini itu sudah memiliki alat musik tersendiri-sendiri. Ya, seperti aja kita melihat Jawa aja alat musiknya banyak, seperangkat di tadi.
Nah, untuk materi di pagi hari ini dalam mapel seni budaya saya cukupkan. Saya kembalikan kepada Bapak host, Bapak Faiz. Waktu dan tempat, silakan. Terima kasih pada Bapak Muhammad Akib Husnul Bayan yang telah menyampaikan materi seni budaya pada pagi hari ini. Berhubung waktu kita sangat terbatas karena tadi juga kita agak terlambat memulainya, mohon maaf karena ada beberapa teknis yang harus dipersiapkan. Maka untuk sesi tanya jawab untuk mapel pertama kita tangguhkan dulu, disimpan dulu, nanti jika ada yang bertanya kita di pertemuan berikutnya akan kita bahas jika nanti kalian punya pertanyaan atau yang sudah terlanjur bertanya. Oke. Terima kasih untuk Bapak Akib atas penyampaian ilmunya. Kemudian kita langsung masuk ke materi pelajaran yang kedua, yaitu pelajaran tafsir dan baca Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdus Somad. Untuk anak-anak yang